Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika pada 2 minggu yang lalu mengenai pecahan. Hari ini kita akan belajar berbagai bentuk pecahan dan bagaimana cara mengubah pecahan-pecahan tersebut ke beberapa bentuk. Berbagai bentuk pecahan. 1. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan ada pecahan persen. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa terbagi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, dan 5/6. Nah, pembilang itu Ibu ingatkan lagi adalah bilangan yang di atas, sedangkan penyebut bilangan yang di bawah. Pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh 5/3, 7/4, 11/7, dan 12/10. Di sini pembilangnya lebih besar dari penyebut. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Contoh 1/2/3, 2 3/4, dan 3/4/5. 1/2/3, satunya sebagai bilangan bulat, 2/3-nya sebagai pecahan. 3. Pecahan desimal. Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh 0,3, 0,25, 1,15, dan lain-lain. Yang keempat, persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Contoh 12%, 34%, 56%. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contoh 10/3. Nah, 10/3 ini kita jadikan pecahan campuran. Caranya ini yang dibuat di kertas buram. Kita bagi ya, 10 dibagi 3. 10 bagi 3 yang mendekati itu 3. 3 kali 3, 9. Dikurang, sisanya 1. Nah, sampai sini selesai. Cara membuatnya itu hasil sisa per penyebut. Ini rumus dari membuat pecahan campuran. Hasilnya berapa? 3. Dibuat 3. Sisanya 1 per penyebutnya tetap 3. Contoh yang kedua itu misalnya 11/2. Caranya sama, kita bagi 11 di dalam, 2 di luar. 11 dibagi 2 yang mendekati adalah 5. Kenapa? Karena 5 dikali 2 hasilnya 10. Setelah itu kita kurang, dapatnya 1. Nah, ingat rumusnya hasil sisa per penyebut. Berapa hasilnya? 5. Sisanya 1 per penyebutnya 2. Sampai di sini mengerti? Selanjutnya kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ingat, pecahan desimal itu pecahan atau bilangan yang berkoma. Sekarang Ibu contohkan. Misalnya berapa ya?
7/4. Nah, 7/4 ini akan kita ubah ke dalam pecahan desimal. Caranya hampir sama dengan yang tadi, tetap kita bagi 7 di dalam, jangan lupa ya, 7 di dalam, 4 di luar. 7 dibagi 4 yang mendekati dapat 1. 1 dikali 4, 4. Dikurang 7 kurang 4 dapat 3. Nah, sampai di sini itu untuk membuat pecahan desimal tadi. Pecahan desimal kan harus pakai koma. Jadi untuk menambahkan koma kita tambah di sini 0, naik koma. Tambah 0, naik koma. Jangan asal naik koma aja. Ditambah dulu 0, baru naik koma. Sekarang sudah 30 nih. 30 dibagi 4. Dapat yang mendekati 7. 7 dikali 4. Dapatnya 28. Kurang. Ini dapatnya 2. Ini habis. Nah, 2 ini ditambah 0 lagi, nggak naik koma. Tambah aja 0, tapi nggak perlu naik koma. 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 dapat 5. 5 dikali 4, 20. Habis dia. Jadi hasilnya 1,75. Ini hasilnya. Contoh nomor 1. Contoh nomor 2. Misalnya 5/2. Ingat, 5-nya di dalam, 2-nya di luar. 5 bagi 2 yang mendekati dapat 2. 2 kali 2, 4. Kurang. 5 kurang 4 dapat 1. Tambah 0 naik koma. Ya, tambah 0 naik koma. 10 bagi 2 dapat 5. 5 kali 2 dapat 10. Habis dia. Jadi 5/2 itu desimalnya 2,5. 1/2. Nah, 1/2 ini akan kita ubah dalam bentuk desimal. Bentuk desimal itu bentuk yang berkoma, bilangan yang berkoma. Caranya hampir sama seperti yang tadi. Kita bagi 1 dibagi 2. Ingat, 1-nya di dalam, 2-nya di luar. Jangan sampai terbalik ya. 1 dibagi 2. Apabila bilangan yang lebih kecil membagi yang lebih besar, itu hasilnya, apabila bilangan lebih kecil membagi yang lebih besar, itu hasilnya 0. Ingat, kalau dia lebih kecil membagi yang lebih besar, itu hasilnya 0. 0 dikali 2, hasilnya 0 lagi. Setelah itu kita kurang. 1 dikurang 0, 1. Nah, untuk membuat komanya, anti perlu tambah 0, naik koma. Syaratnya harus ditambah 0, naik koma. Nggak boleh asal naik koma aja. Jadi 10 dibagi 2 dapat 5. 5 dikali 2 dapat 10. Dikurang hasilnya habis. Misalnya 3/4. Berapa desimal dari 3/4? Jadi 3 dibagi 4. Nah, ini tadi kalau angkanya yang di dalam atau pembilang lebih kecil dari penyebut, itu hasilnya 0. 0 dikali 4 dapatnya 0. Dikurang 3 tambah 0 naik koma. 30 dibagi 4 dapat 7. 7 kali 4 28. Kurang. Ini dapat 2 nih habis. Tambah 0 naik, enggak perlu lagi naik koma. 20 bagi 4 dapat 5. Ini 20. Habis dia. Jadi 3/4 desimalnya 0,75.
Selanjutnya mengubah pecahan biasa ke persen. Contoh, Ibu contohkan pecahan biasanya 1/2. Nah, 1/2 ini harus kita ubah ke dalam bentuk persen. Caranya kita kali dengan pecahan yang sama seperti membuat pecahan senilai kemarin. Ini kita kali pecahan yang sama tapi harus per 100. Jadi 2 dikali berapa yang hasilnya 100? Dapatnya, atau 100 dibagi 2, dapat di sini 50 di atas, 50 di bawah, berarti 50 juga di atas. Setelah itu baru dikali, 1 kali 50 dapat 50, sama dengan 50%. Nomor 1. Nomor 2, contoh nomor 2, 1/4. 1/4 ini juga dikali berapa per berapa yang hasilnya harus per 100. 4 kali berapa yang hasilnya 100, atau 100 dibagi 4, dapat 25. 1 dikali 25, 25. Sehingga hasilnya 25%. Selanjutnya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini mudah ya. Contohnya 1/2. Caranya 2 dikali 1, setelah itu ditambah 1. 2 kali 1 berapa? 2 tambah 1, 3. Jadi 3/2. Ini contoh 1. Yang kedua 5/7/4. 4 dikali ke 5, lalu ditambah 7. Hasilnya 27/4. Contoh lainnya 6 1/3. 6 dikali ke 3 dikali ke 6, lalu ditambah 1. 3 kali 6, 18, tambah 1, 19/3. Selanjutnya mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa atau ke pecahan campuran. Jadi kita ubah pecahan desimal itu ke dalam bentuk paling sederhana. Jika sudah dalam bentuk pecahan biasa, nah masih bisa kita ubah ke pecahan campuran, itu kita ubah. Jadi harus ke bentuk paling sederhana. Contoh 0,3, lihat. Kalau di belakang koma itu ada satu angka seperti ini, berarti kita buatnya per 10. Kalau dia 2 angka, berarti per 100. Kalau dia 3 angka, berarti per 1000. Nah, ini kebetulan 1 angka, berarti kita buat per 10. Jadi 3/10. 3/10 ini sudah dalam bentuk paling sederhana, tidak bisa lagi kita sederhanakan. Contoh yang kedua misalnya 1,4. 1,4 masih satu angka di belakang koma, berarti kita buatnya per 10 lagi. 14 di atas. 14/10 masih bisa kita sederhanakan. Sederhanakan ke dalam bentuk paling sederhana, sama-sama kita bagi 2. 14 bagi 2 dapat 7. 10 bagi 2 dapat 5. Ini masih bisa lagi kita sederhanakan. Jadikan pecahan campuran, itu dapatnya 1/2/5. Silahkan anti cari, nanti bisa tuh. Contoh yang ketiga, misalnya 0,75. Nah, 0,75 ini ada 2 angka, berarti kita buatnya per 100, sehingga di atasnya 75. 75/100 ini masih bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25. Biar lebih cepat, bagi 5, kalau anti mau bagi 5 dulu boleh. 75 bagi 25 dapat 3.
100 bagi 25 dapat 4. Nah, sampai sini nggak bisa lagi kita sederhanakan. Cukup dia sampai di situ. Contoh lagi. 1,300. Nah, ini ada 3 angka di belakang koma. Berarti kita buatnya per 1000. Di atasnya 1300. Ini masih bisa kita bagi, itu sama-sama dibagi 100 per 100. Habis dia tinggal 13 per 10. 13 per 10 masih bisa kita jadikan pecahan campuran. Dapatnya 1, 3 per 10. Ini bisa anti cari nanti. Nah, selanjutnya mengubah persen menjadi pecahan biasa. Ini ada 5 contoh. 10%, 25%, 72%, 52%, dan 68%. Kita bahas dulu yang 10%. Nah, kita jadikan bentuk pecahan biasa. Persen itu kan per 100. Jadi 10 per 100. Ini harus kita jadikan bentuk paling sederhana. Sama-sama bagi 10. Dapatnya 1 per 10. Selesai. Udah habis dia. Kalau 25% berarti 25 per 100. Nah, ini dibagi 5 per 5. Boleh. Dapatnya 5 per 100 bagi 5 dapat 20. Ini masih bisa dibagi. Bagi 5 per 5 lagi. Dapatnya 1 per 4. Dah habis, nggak bisa lagi dibagi. Yang ketiga 72 per 100. Ini sama-sama bisa kita bagi 2 dulu boleh. Dapat 36 per 50. Bagi 2 lagi. Bagi 2 per 2. Ingat ya, di atas bagi 2, di bawah juga bagi 2. Jangan salah satu aja. Ini 18 per 25. Habis, nggak bisa lagi diapa-apakan. Terus kalau pokoknya harus sama, atas 2 bawah 2. Nggak boleh atas 2 bawah 3, nggak boleh gitu. Yang keempat 52 per 100. Ini sama-sama bagi 2 dulu boleh. Dapatnya 52 bagi 2 26 per 50. Bagi 2 lagi. Boleh juga. Dapatnya 13 per 25. Sama, nggak bisa juga lagi diapa-apakan. Yang terakhir 68 per 100. Ini sama-sama bagi 2 lah dulu. Dapat 34 per 50. Bagi 2 lagi. 34 bagi 2 dapat 17 per 25. Demikianlah pembelajaran matematika pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.